sore Pak Desa Tampabulu. Perkenalkan, nama saya Diki Lestari dari jurusan Kejurusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Harwayo. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sejarah Desa Tampabulu. Jika Bapak tidak bisa menjawab, bisa saja tidak. Siap. Oke, yang pertama Pak, sejak kapan desa ini berdiri? Kalau desa ini berdiri, yang sebelumnya ini kan transmigrasi ya, tahun 1984. Oke. Siapa yang pertama kali membuka atau mendirikan desa ini? Setelah saya katakan bukan dua orang transmigrasi, itu kan pada itu Pak Adi, Pak Camat pada itu, dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada. Apa alasan atau latar belakang pendirian desa ini? Begini, karena dari transmigrasi itu kan ada masa waktunya dari pemerintah ketika tahun kemudian baru berdiri desa definitif. Yang dari awalnya KUPT pada itu para unit penghitungan transmigrasi, kemudian diserahkan ke desa yang definitif. Selanjutnya, dari mana asal desa ini? Apakah ada cerita khusus di balik namanya? Saya kurang paham dia karena nama ini muncul nama sebelumnya dari awalnya Tompawolu. Yang kita orang di sini tidak mengerti apa arti dari Tompawolu pada itu. Kemudian berubah nama Tampak Bulu. Kita juga masyarakat di sini tidak bisa pastikan apa arti dari tampak, karena kalau seandainya tampak yang mungkin tidak ada gunung tapi kelihatan gunung. Sementara itu tampak, nah, mungkin kelihatan. Ya kalau tampak bulu, tapi itu lagi bahasanya yang mungkin bahasa daerah dinasionalkan. Kalau orang di sini bilang tampak bulu berarti harus tidak ada gunung, bulu atau gunung. Jadi antara apa arti dari nama yang sebenarnya. Jadi dari Tampabulu menjadi Tampabulu. Apakah pernah ada pemindahan lokasi desa? Kalau pernah ada. Tetap di sini ya. Siapa saja tokoh penting dalam sejarah desa ini? Kalau tokoh penting dari sejarah desa ini ada beberapa tokoh. Misalnya pertama KUPT itu Andi Serundi sebagai kepala unit untuk transmigrasi. Setelah berjalan beberapa tahun kemudian diganti oleh Pak Suwingo. Setelah itu diserahkan ke desa, belum begitu. Ada pelaksana desa namanya Pak Sumadi. Di tahun 92 pemilihan kepada seperti naiklah yang namanya Pamakrasi. Mungkin ada kasus pada waktu itu mungkin tidak bisa ditolerir, akhirnya ada PJ pada itu pelaksana. Ya, di tahun 1990 kalau tidak salah ada pemilihan kepada seperti itulah Pak Tamrin Doham. Tamrin Doham menjabat 2 periode. Pas periode ketiga saya ada di situ dari tahun 2008. Saya di pada tahun 2016 pemilihan kembali. Saya termasuk ada dalam perjalanan kandidat bisa kalah dari 2016 ke 2022 kemarin saya masuk alhamdulillah berkasih lagi kepada saya. Jadi ini periode kedua untuk saya. Gitu. Sampai 2025 ya. Sekarang. Kalau di SK-nya kemarin 2022 ke 2024. Tapi ada perpanjangan, entah itu perpanjangan dari pusat mungkin sampai 2030. 8 tahun yang tadi yang tahun dia 8 tahun. Bapak, terima kasih. Apakah ada cerita tentang perjuangan masyarakat di desa di masa lalu? Kalau pas ala perjuangan secara fisik mungkin tidak. Tapi untuk memegangi kampung ini termasuk mungkin yang dalamnya ada securan keringat dan air mata kayaknya. Karena kampungnya sebenarnya ada tambang merah, kemudian ada rawa, ya sekira begitu. Kalau perjuangan fisik tidak ada secara seperti orang perang-perang zaman dulu. Selanjutnya, apakah desa ini pernah terlibat dalam peristiwa sejarah nasional, misalnya masa penjajahan atau apakah ada bangunan atau situs bersejarah di desa ini? Misalnya Kayak benteng atau kalau yang seperti itu, cuma mungkin termasuk dan ada bangunan. Ya, bangunan yang memiliki sekian belasnya saya yang ada. Apa mata pencarian utama masyarakat ini? Kalau di Tampabulu itu
mungkin jadi beliau persen petani, biasanya ada pegawai PNS dari polisi, antara guru, ada juga buruh, ada buruh tani dan ada apa namanya tukang. Dari zaman dulu petani semua. Bagaimana cara hidup masyarakat di masa lalu, misalnya di pendidikan, pertanian? Kalau kita di pertanian dulu kan istilahnya masih primitif ya, mungkin kita masih menggunakan cangkul, membaca pakai sapi. Dibandingkan hari ini yang mungkin serba modern, sudah pakai traktor apa semua. Kalau masalah pendidikan, ya dulu kita kan namanya kita orang yang baru membangun desa, yang mungkin pendidikan itu masih minim, karena gurunya juga dari orang terinspirasi, yang kemudian bangunannya mungkin dari dinding papan. Ya, kalau hari ini alhamdulillah pemerintah sudah perhatikan pendidikan hari ini dan bangunan pendidikan sudah ada. Yang tadinya di sini hanya ada SD, SMP, hari ini SD ada 3, SMP ada, SMP SMA ada. Selanjutnya Pak, apakah ada tradisi atau kebiasaan yang sekarang sudah punah? Kalau tradisi, ya kadang ya, karena kita dulu kan ini di desa Tampabulu namanya kita banyak suku, banyak adat. Ada kebiasaan masyarakat jam itu setelah panen ada acara syukuran kayaknya, potong sapi apa semua. Saya masih ingat kalau ada potong kerbau sampai kepalanya ditaruh di waduk. Itu sudah tidak ada sampai hari ini. Tapi kalau kebiasaan seperti gotong royong mungkin juga salah satu kebiasaan masyarakat yang hampir hilang dengan adanya perkembangan zaman. Di samping juga masyarakat sudah banyak terlalu mengharapkan bantuan. Contoh misalnya ini, dengan adanya bantuan dana desa ini saya rasa bahwa ini membuat masyarakat sangat malas. Kenapa? Dalamnya ada bantuan tunai, ada orang tidak mampu dibantu. Yang tadinya kita masih bisa gotong royong membangun rumah, masih bisa gotong royong membangun membersihkan seluruh, hari ini tidak ada. Begitu sampaikan, mana itu dana desa? Karena masyarakat tidak paham kemana sebenarnya arahnya dana desanya. Itu terakhir Pak pas yang bantuan itu di tanah tahun berapa itu? Kalau masalah tahun 96 ya, apa saja ada tradisi lama yang masih dipertahankan sampai sekarang? Kalau yang tradisi saya kira menjadi kebiasaan kita di sini ya saya akui bahwa di Sampang Bulu itu ada 3 agama ya, 3 agama, Kristen, Hindu, kemudian ada Islam. Yang terdiri dari sekian banyak suku, ya ada Jawa, ada Bugis itu semua Sulawesi Selatan ada di sini. Kemudian ada Jawa, Jawa Tengah, kemudian ada dari Lombok, dari Lombok. Alhamdulillah kita di sini punya kebiasaan masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan kita saling menghargai. Tidak pernah terjadi bentrok agama antara suku, tidak ada, tentang masalah agama tidak ada. Kami hidup normal, menghargai apa yang ada di masing-masing pemeluk agama dan menghargai setiap ada kegiatan mereka, termasuk teman-teman Bali bisa ada kegiatan keagamannya, ada kegiatan adatnya, kami hadir. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada upacara adat tahunan yang berasal dari masa lalu? Kalau upacara adat tahunan saya kira tidak ada. Tapi kalau yang seperti kami ini anak-anak terang, mungkin kami merasa berutang sama pendiri desa ini. Makanya saya berupaya setelah saya di kepala desa, saya berupaya mengadakan memperingati hari terang setiap tahunnya. Itulah yang seperti apa yang kita melakukan hari ini. Dengan dukungan masyarakat, dengan support dari masyarakat, dari anak muda yang kita perlu. Termasuk mungkin yang anak-anak kakek yang anak saksikan hari ini, kebetulan kami dibantu dalam kegiatan ini. Baik, selanjutnya Pak, apa perubahan paling besar yang pernah terjadi di desa ini? Perubahan misalnya, saya juga tidak bisa membandingkan, ya misalnya. Tapi secara kasat mata kita lihat bagaimana kumuhnya desa Tampabulu sebelumnya, yang mungkin kami yang kalau mau keluar kecamatan harus pakai sepeda pada itu dan itu berlumpur. Hari ini jalanan alhamdulillah di desa kita sudah bisa ada sendiri, kemudian ada beberapa jalan yang memang rusak. Saya kira itu bisa kami bandingkan antara tahun sebelumnya dan hari ini.
Yang tahun lalunya sebelum ini kami menggunakan pelita, belum ada lampu, alhamdulillah sudah ada. Yang dulu tidak kena HP, hari ini sudah ada HP dan sudah bisa nonton TV apa semua. Itu sebelumnya tidak ada. Ya, kami rasakan hanya hidup dengan pelita, jam 7 sudah tidur. Perkembangan kita. Selanjutnya, apakah sejarah desa ini pernah ditulis atau dicatat secara resmi? Sepanjang pengetahuan saya enggak. Saya kalau tak pernah nih, saya bilang sepengetahuan saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana cara masyarakat menjaga dan mewariskan sejarah desa kepada generasi muda? Kami di sini sebagai pemimpin desa hanya berharap kepada semua generasi muda bahwa sampai bahwa kita asalnya ini dari transmigrasi. Tolong dilihat di kubur toleransi yang ada di sini. Dengan jalan itu saya kira persoalan di desa di saat kita dulu bersama tidak akan ada masalah. Tinggal bagaimana kami membekali anak kami, karena saya juga tahu bahwa hari ini SD-nya masyarakat Tabur luar biasa. Karena kami punya anak-anak yang dikirim bukan dari sekolah, alhamdulillah pulang membawa apa menjadi pengalaman mereka dan diterapkan di masyarakat. Saya berharap dengan adanya anak-anak yang dikirim ke luar daerah, saya kira sudah luar biasa. Karena apa? Sudah terpencar di mana-mana. Termasuk anak saya, anak pertama kemarin yang TK-nya di sini, SMP-nya di sini, SMK-nya di Kendari, dan alhamdulillah lolos di UNAS pada itu. Itu menjadi sejarah buat saya pribadi bahwa anak-anak saya hidup kecil di sini dan berhasil bisa hidup mandiri. Dan saya berharap ke depan mudah-mudahan dengan banyak anak-anak yang kami kirim ke sekolah kuliah di luar sana mendapat pendidikan lebih baik, kembali ke kampung membawa pengalaman yang ada. Mungkin harapan saya seperti itu. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mungkin harapannya orang di kampungnya ada, di saat ada kembali ke kampung, ada ilmu yang bermanfaat yang akan diberikan ke masyarakat di sana. Kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih wawancaranya Dek. Ya, terima kasih banyak Pak. Apa ya? Berkah dan juga Amin.